Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore. Saya Hani Putriani, mahasiswi program studi fisioterapi program pendidikan vokasi Universitas Indonesia dengan NPM 2306 225 426. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rencana penelitian saya yang berjudul Analisis Efektivitas Manual Terapi sebagai pendekatan utama dalam mengurangi kekakuan dan nyeri pada frozen shoulder. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing sekaligus penguji penguji pada mata kuliah Metodologi Terapan, Ibu Cicilia Febriani Hayuningrum, SFT, MBiomed. Berikut adalah daftar isi dari PowerPoint yang akan saya bawakan pada hari ini. Yang pertama adalah latar belakang dari penelitian yang akan saya lakukan. Frozen shoulder atau adhesive capsulitis adalah kondisi yang menyebabkan nyeri dan keterbatasan gerak pada sendi bahu. Berdasarkan penelitian, kondisi ini memiliki prevalensi sekitar 2 hingga 5% di populasi umum, terutama pada orang berusia 40 hingga 60 tahun serta penderita diabetes mellitus. Kondisi ini disebabkan oleh inflamasi kronis dan fibrosis jaringan yang menghambat pergerakan bahu. Tanpa penanganan yang tepat, frozen shoulder ini dapat berlangsung lama dan mengganggu aktivitas sehari-hari, seperti menyisir rambut, mengenakan pakaian, atau mengambil barang di rak. Nah, salah satu pendukungnya, sebuah penelitian menyebutkan bahwa 40% pasien frozen shoulder mengalami keterbatasan kronis tanpa penanganan yang tepat. Nah, salah satu penanganan fisioterapis yang dapat dilakukan dari frozen shoulder untuk frozen shoulder yaitu terapi manual. Terapi manual ini telah digunakan luas dalam rehabilitasi frozen shoulder melalui teknik seperti mobilisasi sendi, traksi, dan manipulasi jaringan lunak. Studi menunjukkan terapi ini efektif dalam mengurangi nyeri, meningkatkan rentang gerak sendi, serta memperbaiki fungsi bahu. Namun, efektivitas terapi manual ini masih perlu dikaji lebih dalam. Dari latar belakang tersebut, muncul beberapa pertanyaan yang menjadi rumusan masalah. Yang pertama itu, apa saja teknik terapi manual yang dapat diberikan dalam mengurangi kekakuan dan nyeri pada penderita frozen shoulder? Yang kedua, bagaimana efektivitas terapi manual atau manual terapi dalam mengurangi kekakuan dan nyeri sebelum dan sesudah diberikan terapi manual pada penderita frozen shoulder. Yang ketiga, seberapa besar pengaruh terapi manual terhadap peningkatan rentang gerak sendi pada penderita frozen shoulder. Adapun penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, menganalisis efektivitas terapi manual sebelum dan sesudah dilakukan intervensi pada penderita frozen shoulder. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai teknik terapi manual yang dapat diterapkan dalam mengurangi kekakuan dan nyeri pada penderita frozen shoulder. Dan yang ketiga, menentukan sejauh mana terapi manual dapat meningkatkan rentang gerak sendi pada penderita frozen shoulder. Penelitian ini memiliki beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmiah terkait efektivitas terapi manual dalam rehabilitasi frozen shoulder. Juga diharapkan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang fisioterapi dan juga terapi manual. Secara praktis, hasil penelitian ini
sangat diharapkan bisa memberikan panduan bagi fisioterapis dalam memilih teknik terapi manual yang paling efektif untuk mengurangi nyeri dan kekakuan pada frozen shoulder, membantu penderita frozen shoulder dalam memahami manfaat terapi manual sebagai bagian dari program rehabilitasi mereka, dan juga mendukung pengembangan protokol terapi berbasis bukti yang dapat diterapkan dalam praktik klinis. Adapun kerangka teori yang saya buat, penelitian saya berfokus pada nyeri dan kekakuan yang disebabkan oleh frozen shoulder yang memiliki yang bisa disebabkan oleh beberapa faktor resiko yang seperti usia, jenis kelamin, diabetes mellitus, gangguan tiroid, dan juga riwayat cedera atau operasi bahu, sehingga menimbulkan problematika fisioterapi yaitu nyeri dan kekakuan berkelanjutan, keterbatasan rentang gerak, keterbatasan melakukan aktivitas gangguan postur, yang sehingga dari problematika tersebut dapat dilakukan sebuah intervensi fisioterapi berupa pendekatan manual terapi dengan menggunakan beberapa teknik seperti mobilisasi sendi, traksi dan manipulasi, pijat jaringan lunak dan peregangan, atau latihan pendukung seperti Codman Pendular Exercise. Setelah dilakukan intervensi tersebut, maka kita dapat melakukan evaluasi dengan mengukur nyeri, pengukuran ROM, dan juga pemantauan progres pasien. Sehingga dari evaluasi tersebut, kita dapat mencapai tujuan penelitian yang telah disebutkan tadi, seperti menganalisis efektivitas terapi manual, mengidentifikasi teknik terapi manual, dan juga menentukan sejauh mana terapi ini dapat meningkatkan rentang gerak sendi. Nah, tempat dan waktu penelitian yaitu bertempat di Vokasi Wellness Center yang berada di Jalan Akses Vokasi UI Kukusan, Kecamatan Weji, Kota Depok, Jawa Barat, dan rentang waktu penelitian dari pengumpulan data hingga kesimpulan dan hasil penelitian itu dari tanggal 25 Januari 2025 hingga 25 April 2025. Nah, penelitian saya itu menggunakan metode studi kasus dengan variabel penelitian meliputi variabel independen, yaitu pemberian terapi manual atau manual terapi, dan juga variabel dependen, yaitu nyeri dan kekakuan pada sendi. Jenis data yang akan saya ambil, yang pertama itu jenis data primer dengan melakukan pengukuran ROM, fast, dan juga durasi terapi secara langsung kepada sampel penelitian. Selain itu, jenis data saya merupakan kuantitatif atau data numerik dari hasil pengukuran tadi yang dilakukan langsung kepada pasien. Adapun populasi dan sampel yang saya pilih, yang pertama ada populasinya yaitu pasien dewasa yang mengalami keluhan nyeri dan kekakuan pada bahu di klinik fisioterapi Kota Depok. Lalu populasi targetnya yaitu klinik fisioterapi di Kota Depok. Populasi terjangkaunya yaitu pasien dewasa dengan keluhan nyeri bahu di klinik fisioterapi VWCUI. Lalu sampel yang saya pilih yaitu pasien dewasa usia 4 hingga 50 tahun dengan keluhan nyeri bahu di klinik fisioterapi VWCUI. Adapun kriteria inklusi dan eksklusi untuk sampel nanti yaitu yang pertama ada kriteria inklusi, yaitu pasien rentang usia 40 hingga 50 tahun dengan jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan.
Yang kedua itu pasien dengan keluhan nyeri bahu dan kekakuan bahu yang telah didiagnosis atau memiliki gejala frozen shoulder di klinik VWCUI. Dan yang terakhir ini pasien belum menjalani terapi manual dalam 1 bulan terakhir. Adapun kriteria eksklusinya, yang pertama ada pasien dengan riwayat cedera traumatis pada bahu, seperti patah tulang, dislokasi, atau robekan rotator cuff yang membutuhkan pembedahan, pasien dengan osteoporosis, pasien yang memiliki riwayat operasi bahu dalam 6 bulan terakhir, dan juga pasien dengan diabetes yang tidak terkontrol. Lalu ada teknik pengambilan sampel. Nah, karena seperti yang saya telah sebutkan tadi, penelitian ini itu menggunakan studi kasus, sehingga teknik pengambilan sampel yang saya pilih yaitu menggunakan teknik non-probability sampling dengan jenis purposive sampling, yaitu dengan memilih satu individu yang paling sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi dari penelitian. Adapun berikut kerangka konsepnya dari variabel independen saya, yaitu pemberian manual terapi pada pasien shoulder yang mempengaruhi perkembangan kemampuan fungsional lengan dan bahu pasien, juga aktivitas latihan tanpa hambatan nyeri yang pasien rasakan pada bahu. Kedua hal tersebut itu akan sangat berpengaruh dalam menentukan frekuensi latihan dan sejauh mana perubahan kondisi pasien tiap pemberian terapi manual. Dan juga ada beberapa variabel yang saya teliti tapi tidak dihubungkan, yaitu usia, jenis kelamin, pekerjaan, jarak menuju rumah, tempat penelitian, jarak menuju rumah ke tempat penelitian, dan juga aktivitas sehari-hari pasien. Berikut merupakan daftar pustaka atau literatur yang membantu saya dalam penelitian. Nah, adapun kesimpulannya, frozen shoulder adalah kondisi yang bisa sangat mengganggu, membuat seseorang kesulitan menggerakkan bahunya, bahkan untuk aktivitas sederhana seperti menyisir rambut atau mengambil sesuatu dari rak. Nah, jika tidak ditangani dengan baik, nyeri dan kekakuan ini bisa berlangsung bertahun-tahun dan menurunkan kualitas hidup penderitanya. Penelitian saya berfokus pada menganalisis efektivitas terapi manual dalam membantu mengurangi nyeri dan kekakuan pada sendi. Penelitian saya ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus yang akan meneliti dan mendalami pengalaman satu pasien yang menjalani terapi manual di klinik VWCUI. Perubahan kondisi pasien nanti akan dievaluasi dengan mengukur tingkat nyeri, rentang gerak sendi, serta kemampuan fungsional bahu sebelum dan sesudah terapi. Harapannya penelitian ini dapat memberikan bukti nyata bahwa terapi manual dapat menjadi pilihan utama dalam menangani frozen shoulder. Lebih dari sekadar angka dan data, hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat membantu pasien merasakan perbaikan nyata dalam mengurangi keluhan dengan teknik yang tepat, serta dapat membantu mereka kembali bergerak dengan lebih bebas dan nyaman. Demikian presentasi rencana penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.